Oke, selamat pagi untuk siswa kelas 10 SMK Kesehatan Adi Husada tahun ajaran 2021-2022. Kali ini kita di hari ketiga MPLS, kita mendatangkan seorang pemateri yang namanya adalah Bu Wahyu. Bu Wahyu ini siapa? Mungkin kita akan lebih jelasnya adalah mengulik hari ini. Jadi monggo Bu Wahyu, ini guru yang dari tadi udah menunggu, guru cantik yang sudah menunggu dari tadi. Monggo Bu Wahyu. Ya, terima kasih. Selamat datang buat semua siswa kelas 10 di SMK di Husada. Perkenalkan, nama saya Ibu Wahyu Puji Astuti. Saya adalah Kaproli jurusan farmasi. Jadi untuk yang kelas 10 farmasi nanti akan ketemu saya setiap hari mungkin di teori ataupun di praktikum. Itu aja sih perkenalan. Bu Wahyu ini mulai di sini di sekolah ini mulai kapan? Saya mulai di sini tahun 2016, Pak. 2016. Ya. Itu langsung jadi ketua program kalian atau guru dulu atau bagaimana Bu? Guru dulu, dari guru dulu. Guru dulu ya? Ya. Jadi untuk menjabat sebagai ketua program kalian ini udah berapa tahun Bu? Kalau yang ketua ini baru 1 tahun, Pak. 1 tahun ya? Iya. Sebelumnya siapa Bu? Sebelumnya Budian. Budian. Swastika. Oh gitu. Ini kan kita mau ngobrol tentang farmasi Bu ya. Kalau guru di farmasi itu kan nggak mungkin cuma Bu Wahyu aja nih. Kira-kira siapa aja Bu bisa diperkenalkan untuk tim untuk jurusan farmasi? Oh iya. Untuk nanti pada saat mengajar itu ada Bu Fauzia. Ya. Beliau guru di bagian undang-undang kesehatan. Kemudian untuk bagian farmakologi ada Bu Faradina. Kemudian untuk botani misalnya yang untuk farmakognosi itu ada Bu Nabila. Dan untuk yang pelayanan farmasi dan perkenalan ilmu resep nanti ada Bu Nancy Irawati. Dan juga saya. Itu saja Bu. Oh, kurang satu. Kurang satu siapa Bu? Siapa Bu? Untuk yang kimia farmasi itu Bu Esti. Bu Esti aja ya. Kalau laborannya ada nggak Bu? Laborannya ada, cantik laborannya. Oh cantik Bu. Ya. Mbak saya sih saya manggilnya. Oh Mbak saya yang manggilannya ya. Ya, masih muda. Masih muda Bu ya. Ya. Ini kan kelas 10 Bu ya. Ya. Kelas 10 kan dari artinya dari SMP ke SMK kan nggak tahu tuh tentang farmasi itu apa. Ya. Mungkin Bu Wahyu bisa menjelaskan sedikit sekilas tentang farmasi itu apa sih? Ya. Saya tak masuk ke sini aja ya Pak ya. Enggak apa-apa Bu. Buat khususnya yang kelas 10 farmasi, farmasi itu kalau kalian bisa melihatnya itu di apotek, itulah pekerjaan profesi kalau kita bekerja di farmasi. Tetapi untuk farmasi tidak hanya di apotek, tetapi bisa di rumah sakit, di klinik, di puskesmas, ataupun jadi guru seperti ini pun bisa. Jadi pelayanan farmasi ataupun pekerjaan farmasi itu banyak sekali. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan, itulah farmasi. Pak, gini kan gambarannya tentang anak kelas 10 mungkin farmasi. Mungkin saya nanti jadi apoteker gitu. Apakah benar lagi gitu Bu? Ya benar. Jadi nanti setelah kalian menyelesaikan di SMK, kalian harus meneruskan di sarjana farmasi, kemudian sekolah lagi 1 tahun untuk menjadi profesi apoteker. Oh jadi kalau kita lulus SMK harus melanjutkan dulu Bu ya? Ya. Kalau seandainya tidak melanjutkan, apa bisa jadi apoteker? Kalau tidak melanjutkan ya tidak bisa Pak. Kan misalnya jenjang untuk apoteker itu harus ke sarjana farmasi dulu, baru ke apoteker. Berarti kalau lulusan SMK, kalau misal kerja masih bisa di apotek? Bisa. Oh bisa ya? Bisa. Jadi apa Bu? Kalau yang dari SMK kerja di apotek itu jadi asisten TTK. Apa itu? Jadi sekarang itu TTK itu adalah D3. Sedangkan SMK itu asistennya D3. Jadi mereka masih bisa di apotek. Oh, masih bisa kerja di apotek. Jadi asisten TTK. TTK. Ya. Ada kepanjangan. Tenaga teknis kefarmasian. Oh gitu. Ini karena kita kan ngobrolnya sama anak kelas 10 ya, karena yang baru mau masuk, belum masuk sih, masih ini pengenalan aja kayak gitu. Kira-kira Bu, yang perlu mereka siapkan sebelum mereka akhirnya terjun di
materi kejuruan apa? Ya. Yang pertama semangat buat yang kelas 10, karena apapun rintangannya bila kalian semangat insya Allah akan bisa melalui semua tahapan di sekolah kesehatan ini. Kemudian yang kedua, kalian harus rajin, artinya semua pembelajaran harus kalian ikuti, tugas harus diselesaikan tepat waktu, dan juga misalnya itu harus komitmen bahwa kalau saya masuk farmasi berarti komitmen di farmasi. Kalian harus mengikuti semua pembelajaran di farmasi. Itu sih kalau yang berarti semangat, rajin dan ya, komitmen. Itu kuncinya, Bu. Iya. Oke. Ini Bu, untuk praktikum kan sekarang ini masanya adalah masa pandemi, Bu ya. Kan untuk praktikum kita kan ya sebenarnya kesulitan kayak gitu untuk mendatangkan siswa gitu. Sebenarnya kendala apa sih Bu yang terjadi ketika kita mau melaksanakan praktikum di masa-masa pandemi? Ya. Memang kalau yang di ini ya praktek ya istilahnya farmasi maupun farmasi ataupun kesehatan yang lain memang harus melakukan praktikum. Tetapi karena ini pandemi maka sekolah saya meminta izin kepada sekolah untuk bisa masuk walaupun 1 hari untuk praktikum. Oh, berarti cuma 1 hari ya? Ya, untuk 1 hari saja untuk praktikum. Itu langsung semua siswa atau dibagi menjadi beberapa? Dibagi Pak. Jadi 1 kelas nanti itu akan terbagi jadi 2. Jadi yang separuh kelas nanti di lab, yang separuhnya lagi di kelas ada pelajaran yang lain, materi yang lain. Gitu ya. Berarti kalau yang selama ini kita laksanakan yang sudah berjalan Bu ya, berarti mereka masuknya itu cuma 1 hari, seminggu itu cuma 1 hari. Itu untuk praktikumnya. Kalau untuk teorinya? Kalau teorinya itu setiap hari sesuai dengan jadwal, ada jadwalnya. Jadi kalau teori ya mereka bisa daring, tetapi kalau yang praktikum mereka harus datang ke sekolah. Teori Bu, kira-kira pelajaran apa aja Bu buat kelas 10 ini? Kelas 10 itu yang teori yang pertama untuk yang sekarang ini teknik kefarmasian. Kemudian ada undang-undang kesehatan, kemudian ada K3LH itu untuk lingkungan hidup, kemudian ada tanaman obat, kemudian yang pastinya ya praktikum itu. Praktikumnya juga ada teorinya, ilmu resep itu. Antara teori sama praktek nih Bu, yang lebih dominan yang mana? Kalau yang untuk farmasi karena semuanya saling keterkaitan ya. Tetapi yang saya utamakan yang praktikum. Karena kalau teori kan bisa dipelajari, sedangkan kalau praktikum mereka harus ahli di situ. Jadi penekanannya pada praktikum. Praktikumnya lebih utama daripada teorinya ya. Ini Bu, kan ini kelas 10 belum tahu tuh Bu ya. Kira-kira kalau ada nggak peralatan yang sekiranya perlu dipersiapkan atau buku yang perlu dipersiapkan untuk siswa kelas 10? Ya, nanti ada pada saat mereka masuk, kita akan menunjukkan buku-buku apa saja yang mereka harus punya. Tetapi kita memberikan waktu, misalnya untuk mereka membeli buku itu, tidak langsung semua bertahap. Karena kalau langsung kan coba, ya pandemi kan. Iya, berat juga lagi. Nanti ada waktunya mereka boleh beli bertahap 1 persatu bukunya. Dan tidak perlu yang baru, yang bekas pun boleh. Selama itu bisa terpakai. Itu untuk bukunya Bu. Ya, kalau untuk alat-alat ada nggak Bu? Kalau untuk alat-alat nanti mereka biasanya bisa membeli secara berkelompok Pak. Jadi 1 kelas biasanya saya tahu itu mereka ada koordinir, nanti membeli bersama-sama. Jadi harganya lebih murah. Mungkin nama alatnya mungkin Bu, yang perlu. Nama alatnya mungkin yang mereka memiliki sendiri. Yang perlu dimiliki biasanya alat timbangan yang miligram itu Pak, karena kan di setiap praktikum itu dipakai. Di lab itu tidak disediakan. Jadi alat timbangannya miligram. Kemudian untuk wadah-wadahnya kemasannya obat itu mereka juga harus punya. Nanti ada beberapa 1 paketan gitu nanti saya tuliskan. Mereka bisa mengadakan itu, bisa berkelompok bersama 1 kelas atau nanti perorangan silakan. Berarti harus dari sekarang mempersiapkan atau nunggu dari instruksinya aja? Kalau mereka biasanya karena punya kakak kelas ataupun tetangganya ya
Ya, dan mereka bisa bertanya kepada kakak kelas silakan. Kalau menurut saya ya lebih cepat lebih baik. Oh gitu. Jadi bukunya mereka bisa tanya-tanya kepada kakak kelasnya, alatnya juga seperti itu. Monggo kalau mau menyiapkan lebih dulu tambah senang saya. Oh gitu ya. Lebih enak mungkin ya kayak gitu. Tapi mungkin juga takut juga anak-anak keliru untuk membeli mungkin ya. Ya, Kalau belum tahu instruksinya kayak gitu. Ya, Pak. Gitu. Kemudian kita kan kalau SMK itu kan pasti ada praktek ya. Kalau praktek itu, kalau farmasi itu kemana? Kalau yang prakteknya di farmasi nanti itu yang pertama untuk melihat resep ya Pak ya. Belajar tentang apa itu resep, bagaimana cara untuk mempelajari ini resep ini asli atau tidak asli. Kemudian yang kedua itu membuat sediaan. Jadi mereka saya bersama tim nanti akan mengajari mereka itu membuat sediaan mulai dari puyer, kemudian salep, kemudian obat minum, obat kumur, sama sediaan lotion yang untuk tangan itu seperti hand body. Itu sih. Kalau farmasi itu kan biasanya kita dapat resep dari dokter kan Bu? Ya. Kan kadang itu ada yang kadang ada tulisannya yang sulit untuk dibaca, kadang ada yang mudah kayak gitu. Itu di farmasi apa diajari untuk membacanya juga Bu? Kalau cara membacanya mungkin karena terbiasa jadi bisa sendiri. Oh gitu, terbiasa Bu ya? Karena kita kan belajarnya tentang obatnya, sehingga tulisan dokter itu kita bisa melihatnya itu dari nama obat. Dan kalau memang tulisannya itu terlalu bagus sehingga tidak bisa terbaca gitu ya, itu biasanya kita bertanya kepada pasien. Oh, kepada pasiennya? Ya, kan pasiennya kan membawa resep itu, kita tanya kepada pasiennya. Tadi keluhannya ke dokter apa? Nah dari jawaban pasien itu kita bisa lihat tuh resep ini tuh isinya obat ini. Jadi itu yang langkah-langkah yang bisa kita pilih ya kalau resep itu tidak terbaca. Jadi kita tanya bukan ke dokternya tapi kita tanyanya ke pasiennya. Ya. Karena pasien mungkin juga sudah dikasih tahu mungkin Bu ya. Ya kadang-kadang seperti itu Pak. Oh nanti dapat obat panas, obat batuk, obat ini seperti itu. Jadi kita bisa misalnya mencari obat ini apa ya kira-kira dokter ini menulis menulis obat apa sesuai dengan tulisannya pada resep. Itu sih. Kalau itu Bu, kalau praktek kerja lapangan. PKL. Ya, kita kerja prakerin kan mungkin sekarang. Kan masa pandemi Bu. Ya. Kira-kira bagaimana menurut Bu Wahyu itu? Ya. Kalau yang PKL ini memang ya namanya praktek kan harus praktek ya Pak ya, tidak bisa kalau hanya melihat rekaman itu kan kesulitan. Ini saya mengupayakan mungkin di sekolah nanti ada simulasi ya. Nah jadi siswa bisa melihat seperti apa sih kerja di apotek itu dengan simulasi membuat lab itu seperti di apotek ya Pak. Itu sih. Kalau selama ini kan kita prakerin itu ada banyak menjalin kerjasama Bu ya. Yang paling sering kita kerjasama itu sama mana Bu? Kalau yang tahun kemarin itu ada rekanan dengan apotek swasta di sekitar sekolah, kemudian dengan kimia farma, kemudian dengan klinik yang Melati Wisata itu. Terus kalau di rumah sakit ini yang rumah sakit Muhammadiyah yang di Batu Pak. Jadi kita masih sama Melati Wisata juga. Jadi masih itu yang bisa kita ajak rekaman ya. Mungkin nanti tahun ke depan kita generik itu kemarin saya sudah koordinasi mungkin bisa kita ajak untuk kerjasama untuk prakerin. Jadi mungkin yang untuk prakerin ini yang untuk kelas 11 atau kelas 12 nantinya? Kalau melihat pandemi ini karena sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun kita belum berpisah sama pandeminya itu. Jadi ini kayaknya yang kelas 12 dulu, Pak. Oh, kelas 12 dulu. Karena mereka juga waktunya tinggal sedikit ya untuk pembelajaran di sekolah ya. Jadi mungkin nanti yang prakerin itu kita dahulukan yang kelas 12 dulu. Gitu, Pak. Jadi nanti untuk yang kelas 10 ini prakerinya kemungkinan bukan di kelas 11, tapi prakerinya di kelas 12. Jadi mungkin
persiapannya mungkin lebih matang Bu ya, kalau di kelas 12 itu. Iya Pak. Kalau masalah pembelajaran praktek kan sudah Bu. Kalau teori ini kan daring Bu. Kira-kira yang menjadi kendala di apanya Bu? Kalau yang daring ya, saya melihatnya itu kendala mungkin di data ya. Jadi mereka kesulitannya itu tidak connect gitu ya. Koneksinya lemah gitu ya, karena di rumah jaringan internet berarti Bu ya. Internetnya itu naik turun gitu Mak. Tapi ya itu tadi namanya apa ya, usaha itu harus semaksimal mungkin. Saya mintanya kepada anak-anak yang baru harus semaksimal mungkin, tugas harus diselesaikan, tidak boleh ditunda. Iya. Karena kalau kita melupakan atau menyisihkan atau istilahnya mengabaikan tugas ini ya efeknya bukan di awal memang Bu ya. Berarti ya efeknya di akhirnya. Ya kita nggak tahu efeknya. Iya benar. Seperti itu. Ini kan ini lab Bu ya, banyak Bu ya. Ini kan banyak-banyak barang di sini Bu ya. Mungkin Bu Wahyu bisa menjelaskan di bagian ini mungkin alat ini buat apa. Jadi anak-anak kelas 10 ini bisa lebih mengetahui secara detail kayak gimana sebelum mereka terjun di sini sih Bu. Untuk di lab kalian akan disiapkan yaitu ini namanya timbangan gram. Jadi nanti setiap siswa dalam praktikum itu ada 2 timbangan, yaitu timbangan gram dan timbangan miligram. Ini timbangannya, ini adalah anak timbangannya. Untuk yang gram, ini anak timbangannya gram, sedangkan ini yang untuk miligram itu kita terbatas untuk anak timbangannya. Sehingga kalian harus membeli untuk anak timbangannya yang miligram. Yang ini nanti bisa dikolektif bersama-sama untuk membelinya. Ini yang anak timbangannya. Kemudian di lab juga nanti akan disiapkan beberapa alat untuk keperluan daripada praktikum, yaitu yang pertama ini adalah mortir dan stamper, di mana kalian nanti membuat sediaan harus menggunakan alat ini. Kemudian berikutnya kalian akan juga disiapkan ini namanya gelas ukur, di mana untuk mengukur benda cair, air. Kemudian ini namanya Erlenmeyer ini untuk mencampur dengan cara menggoyang seperti ini. Dan ini namanya juga beker glass. Di sini juga bisa dipakai sebagai alat ukur, tetapi yang lebih efektif atau yang lebih teliti menggunakan gelas ukur. Kemudian nanti di setiap bak yang kalian dapat itu ada juga ini apa istilahnya, mangkok atau apa namanya? Ini biasanya piring plastik, ya maaf. Ini untuk mengambil bahan. Jadi kalau kalian nanti praktikum, maka pengambilan bahannya harus menggunakan ini. Kemudian, nah untuk yang buku-buku yang kalian wajib beli yang ini, yaitu Ilmu Meracik Obat. Ini juga nanti belinya tidak perlu yang baru, yang bekas pun tidak masalah, asal isinya ataupun halamannya masih lengkap, tidak ada yang hilang. Kemudian berikutnya adalah ISO, di mana ini adalah isinya adalah tentang nama-nama obat, khasiatnya juga ada golongannya di dalamnya. Sama ini juga gitu, tidak perlu tahun yang terbaru, tahun yang lama pun boleh, tapi jangan terlalu lama. Kalau sekarang tahun 2021 mungkin tahun 2020 atau 2019 gitu ya. Terus nanti yang berikutnya ini adalah Farmakope Indonesia yang dibeli yang edisi 3 saja, karena di sini ada perhitungan, ada dosis maksimumnya. Sedangkan untuk yang edisi yang lain tidak ada. Jadi ketiga buku ini yang wajib kalian beli, dan belinya pun itu tadi tidak perlu langsung karena mungkin orang tua masih belum punya uang, belinya bertahap saja. Terus alat-alat yang harus kalian beli nantinya yang pertama serbet, karena kalau praktikum ini dipakai untuk melapisi ini seperti ini mortirnya, nah seperti ini sehingga tidak menimbulkan suara gitu. Nah seperti ini nanti. Nah ini untuk yang serbet itu saya mintanya minimal 2, kalau kalian mau beli 3 silahkan. Kemudian berikutnya ini spatel untuk mengambil sediaan yang semi padat.
Ini sendok tanduk yang kalian harus punya juga untuk mengambil bahan-bahan yang serbuk. Kemudian pipet untuk mengambil sediaan cairan ataupun minyak. Kemudian ini adalah pinset. Pinset ini digunakan untuk mengambil ini anak timbangannya seperti ini. Nah, anak timbangan ini tidak boleh diambil dengan tangan karena tangan ini kotor dan juga mengandung lemak sehingga membuat anak timbangannya jadi tambah berat. Maka mengambilnya seperti ini. Nah, kalian harus punya. Tuh ya. Itu namanya pinset. Terus untuk ini adalah kertas perkamen. Kertas perkamen ini digunakan untuk pada saat kalau kita menimbang, maka ini dipakai untuk menimbang bahan. Jadi seperti ini. Peletakannya seperti ini. Jadi yang satu nanti tempatnya untuk bahan, yang satunya untuk sedia untuk anak timbangannya. Nah, menggunakan pinset ditaruh, ya ini untuk bahannya. Seperti itu. Ini namanya kertas perkamen. Untuk sediaannya, untuk wadahnya, kalian harus membeli minimal 2 dengan ukuran seperti ini. Yang satu yang besar ini, yang satu yang kecil. Nanti kalian bisa pergunakan untuk sediaan yang puyer, yang satunya untuk yang salad. Untuk yang botol juga gitu, minimal kalian harus punya 2 dengan volume yang berbeda. Seperti ini yang 30, ini yang 60. Jadi itu minimal yang kalian harus punya. Terus ini namanya sudet. Nah, sudet ini digunakan untuk kalau kita membuat salad. Jadi nanti pengambilannya seperti ini. Jadi tidak menggunakan tangan, tapi menggunakan sudet. Jadi biar bersih. Untuk alat dan untuk bukunya sepertinya itu saja yang harus kalian penuhi, yang harus kalian beli. Nanti pada saat kita ketemu di lab akan saya berikan informasi lanjutan apa-apa saja yang perlu ditambahkan. Untuk sementara itu dulu yang harus kalian siapkan. Wahyu, terima kasih sudah menunjukkan alat-alat yang ada di sini, mulai dari yang harus dibeli ataupun yang sudah disediakan di sini kayak gitu. Kemudian untuk apa namanya Bu Ayu, mungkin kalau beli nanti seperti yang tadi sudah disampaikan ya, mungkin untuk pembelian barang-barang ataupun buku tadi mungkin menunggu instruksi lebih baik. Ya. Takutnya nanti kalau lebih dulu beli takutnya ada yang salah atau gimana, mungkin seperti itu Bu ya. Oke Bu. Ini saya dengar-dengar Bu ya, kalau di farmasi itu ada, di lab farmasi nih ada spot yang menarik untuk foto. Oh gitu ya. Katanya sih gitu. Apa benar kayak gitu? Kalau saya lihatnya semuanya spot kayak gitu. Oh kayaknya semuanya spot gitu ya. Oh berarti untuk foto semua ini bisa Bu ya? Bisa. Oh iya, ada yang lupa Bu. Untuk siswa yang mau praktek yang harus dibawa apa Bu? Praktikum. Kalau yang praktikum, pada saat praktikum yang dibawa yang pertama itu jas lab. Jas lab. Karena itu kan APD ya istilahnya. Iya. Pelindung diri itu jas lab. Kemudian menggunakan masker, kemudian menggunakan hair cap ini ya istilahnya untuk menutupi rambut, khususnya yang laki-laki itu juga harus menggunakan. Kemudian yang perempuan walaupun menggunakan hijab, terkadang kan rambutnya masih kelihatan tuh Pak, jadi harus menggunakan itu. Kemudian sarung tangan, karena kan farmasi ini kan bersinggungan dengan obat dan juga dengan pasien, sehingga kalau bisa kan kebersihannya terjaga, sehingga sarung tangan itu mereka juga harus membawa. Selain itu, selain APD itu mereka harus juga membawa sandal. Jadi nanti tiap kelas itu ada warna sandalnya macam-macam. Jadi nanti kelas 10 warnanya apa, 11 apa, 12 apa. Kemudian kalau itu yang APD, sedangkan yang untuk bukunya itu tadi yang 3 buku itu yang harus dibawa. Kemudian ada jurnal Pak. Jadi nanti di farmasi itu ada jurnal praktikum. Jadi kita memberikan resep, mereka mengerjakan. Nanti sebelum masuk lab itu jurnal harus sudah dilengkapi, sudah selesai untuk pengerjaannya. Itu yang buku-buku. Sedangkan untuk yang alat yang tadi sudah saya sampaikan itu semuanya harus dibawa. Jadi nanti menggunakan box itu dimasukkan ke dalam box, itu mereka bawa masuk ke lab.
Oke Bu, yang saya garis bawahi di sini itu pakai haircut sama sandal. Iya. Nah, tujuannya apa ini? Iya. Kalau yang haircut ini kan karena rambut ya Pak ya. Kadang-kadang kita nggak tahu kalau apa misalnya tiba-tiba rambut itu jatuh. Oh gitu. Nah sehingga kan mengotori ya sediaan Iya. rambutnya. Itu kan kalau pasien tahu, ini rambutnya sopo lah kan jadi malah nggak bersih kan gitu ya. Iya, betul. Sedangkan untuk yang sandal ini memang saya upayakan karena namanya sepatu itu kan sudah sampai kemana-mana Pak. Sehingga untuk yang di lab itu saya mintanya steril itu tadi, sterilisasi ya. Menurut saya istilahnya itu mereka bisa berganti sandal. Gitu. Nanti sepatunya ditaruh di kelas, sandal mereka masuk ke lab menggunakan sandal. Berapa lama sih kira-kira durasi untuk mereka itu melakukan praktikum di lab ini? Normalnya berapa Bu? Normalnya kalau di jam pelajaran itu 4 jam Pak, jadi 2 jam. Kalau untuk sekarang kan ini kan 30 menit ya, jadi 2 jam. 2 jam itu berdiri? 2 jam berdiri ya. Oh berdiri ya? Ya. Oh, berarti harus kuat Bu ya? Nah, ya makanya sebelum mereka berangkat harus makan dulu ya. Ya. Harus sarapan dulu, kemudian siap minum juga. Oh, jadi gitu, nanti ya, setelah praktikum mereka bisa langsung minum di kelas kan boleh. Jadi memang harus bawa minum Bu ya pasti. Minum. Kalau butuh kan mereka udah sarapan tuh, jadi Iya. bawa bekal lagi biar Boleh nama Pak. takutnya mereka tak kuat. Ya, Seperti itu. Namanya disarankan untuk sarapan itu Pak. Sebelum Iya. kalau mereka sudah tahu hari ini mau praktikum, saya mesti memberitahukan bahwa mereka harus sarapan. Karena itu tadi 2 jam berdiri, tidak duduk di kelas bersama. Ya Bu, ini yang terakhir Bu ya. Iya. Kira-kira pesan untuk siswa-siswa kelas 10 ini apa Bu? Ya. Untuk semua siswa kelas 10 SMK Kesehatan Adi Wisada, saya mengucapkan selamat datang. Tapi juga gitu kalian harus tetap semangat. Jadi walaupun daring, tetap semangatnya untuk belajar. Kemudian tadi tugas harus diselesaikan tepat waktu dan juga semua pembelajaran harus diikuti. Caranya itu. Oke Bu. Bu Wahyu, terima kasih atas waktunya dan ilmunya yang dibagikan kepada siswa kelas 10 sebagai gambaran awal Bu ya untuk mereka belajar. Ini saya terima kasih banyak Bu mewakili siswa-siswa kelas 10. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.